kritik dari DPR RI berkaitan dengan defisit di era transisi ini sendiri disebutkan menjadi yang terbesar begitu ya. Tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini seperti apa, Pak Raden? Tanggapan saya biasa-biasa saja, karena ini kan yang paling penting sebetulnya bahwa kita tidak melanggar aturan main dalam keadaan normal, yaitu 3%. Ya kan? Jadi budget defisit tidak melebihi 3%. Sekarang ini yang diajukan pemerintah, setahu saya, yang dimana tentu ini nanti bisa juga dilakukan revisi oleh pemerintahan yang akan datang. Ya. Yang diajukan kan tadi antara 2,45 sampai dengan 2,82, batas atasnya 2,82, batas bawahnya 2,45. Itu untuk 2025. Ingat, pemerintah sekarang itu hanya pengusul saja, ya, pengusul membuat rekomendasi itu sah-sah saja sepanjang tidak melebihi 3%. Karena kemudian begitu pemerintahan baru masuk, mereka itu berhak mengubah itu. Apakah dia harus melalui APBNP, ya, melalui perubahan ke undang-undang kah itu, atau tinggal laporan atau kepres nantinya ke DPR. Nah, kalau dia harus merubah undang-undang, artinya dia harus melebihi 3%, nah dia akan ke DPR. Dan kalau dia merubah defisitnya, katakan dari sebutkan tadi, ada yang mengusulkan antara 0%, kemudian menjadi 2,8%, karena perubahannya demikian signifikan, mungkin mereka harus mendapatkan persetujuan DPR. Dan kita memahami, kan tentu pemerintahan sekarang, struktur daripada pemerintahnya, dari sisi partai politiknya, dengan nanti sesudah 2025, sesudah Oktober nanti, akan berbeda. Jadi kita harus memahami ini dalam arti ekonomi politik. Jadi kalau saya sih melihat sepanjang budget defisitnya tetap dalam batas di bawah 3%, itu oke. Oke, baik. Tapi Nanti mungkin yang menjadi concern juga begitu Pak Raden adalah ketika program-program nanti ke depannya ini dijalankan begitu ya. Kita ketahui ada beberapa program yang cukup mungkin membutuhkan alokasi dana atau budget yang tidak sedikit seperti misalnya program makan siang gratis, kemudian juga berbagai subsidi yang juga sudah mulai sudah ada tapi akan ditingkatkan begitu ya ke depannya begitu. Nah, seperti apa kekhawatiran Anda menanggapi ya kekhawatiran dari masyarakat ataupun juga dari berbagai pihak bahwa ke depannya ini defisit anggaran akan semakin besar begitu dengan program-program yang ada ataupun juga program yang membutuhkan budget atau dana yang besar, Pak Raden? ini kan baru tahap awal, itu namanya postur makrofiskal yang diusulkan oleh pemerintah sekarang. Nah, di dalamnya itu kita belum tahu apa, karena jangan-jangan ada cadangan-cadangan di situ yang sudah ditaruh untuk mengakomodasi sebagian daripada program pemerintahan yang akan datang. Jadi, karena ini postur makrofiskal, detailnya di situ kita belum tahu. Mungkin saja sebagian yang dikhawatirkan tadi bahwa ada program-program pemerintah yang akan datang. Katakan program nutrisi lah yang paling sering dibicarakan. Jangan-jangan sudah ada dalam cadangan yang membuat defisit tadi itu menjadi lebih besar dibanding dengan tahun sebelumnya. Ya kan, ini kan 2,45 sampai 2,82. Jadi menurut saya juga, kalaupun ada nanti tambahan daripada program pemerintah, itu bisa saja diakomodasi melalui dua hal. Satu adalah realokasi daripada anggaran. Ya, realokasi anggaran itu apakah subsidi, apakah program-programnya di dalam itu yang dilakukan reprioritisasi gitu loh, repriorisasi gitu loh. Bisa saja direalokasikan itu. Atau kalau memang pemerintah yang akan datang melihat akan mulai ada penerimaan baru, dia bisa mengakomodasi program-program yang disebutkan tadi. Sepanjang kemudian dia harus tetap jaga maksimum defisit kan harus 3%. di bawah 3%. Itu loh. 3% lah maksimumnya. Jadi sejauh itu dipenuhi,
secara undang-undang kita aman gitu loh. Nah, tinggal nanti bagaimana menaikkan penerimaan yang saya katakan tadi, atau pemerintah baru melakukan realokasi daripada belanja itu untuk memenuhi prioritas dia yang dia misalkan janjikan di dalam pemilu. Itu dia. Jadi saya nggak terlampau khawatir dengan sepanjang dia di bawah 3%, oke. Nah, bagaimana nanti dia merealokasikan belanja itu dari penerimaannya kah dinaikkan, atau realokasi daripada subsidi-subsidi yang kita tahu, dan tentu itu tidak mudah juga, atau realokasi daripada program. Ada program-program di pemerintahan ini yang kemudian ada yang dikurangi untuk memenuhi janji dia pada saat pemilu, program-program yang diprioritaskan. Itu nanti mereka bisa bicarakan lagi, dan memang sewajarnya begitu. Jadi bukan pemerintahan yang lama yang mendikte ya APBN untuk pemerintahan yang baru. Pemerintahan yang baru punya keleluasaan di situ nanti, di mana mereka akan berdiskusi lagi tentu dengan DPR kalau mereka harus melakukan perubahan secara besar-besaran. Baik, baik. Pak Raden, kemudian selain tadi ya untuk memenuhi prioritas yang sudah dijanjikan pada saat masa kampanye, begitu ya, program-program yang memang sudah dirancang atau dijanjikan kepada masyarakat. Ada juga sebetulnya program-program terusan ataupun juga limpahan dari Presiden yang sekarang, begitu ya, dari Presiden Joko Widodo. Kita ketahui juga bahwa Pak Jokowi ini memang cenderung berat kepada pembangunan infrastruktur, termasuk adalah ibu kota Nusantara. Nah, kita ketahui juga bahwa sebetulnya mungkin secara budget, secara anggaran, untuk menggunakan porsi penggunaan APBN ini memang jauh lebih kecil begitu. Tapi di satu sisi tetap ini adalah salah satu budget yang ada di salah satu anggaran yang ada di APBN kita begitu. Nah, tanggapan Anda berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan berikutnya seiring dengan program baru, kemudian juga ada limpahan program lama, ini seperti apa dan strategi yang bisa dilakukan seperti apa, Pak Raden? Ya, itu sama saja seperti yang saya katakan tadi. Ya, jadi tentu pemerintahan yang baru akan membuat mana prioritas 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang memang dia sudah melihat yang dia harus lanjutkan dari program pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang. Jadi gabungan daripada prioritas dia, juga dia lihat ada program memang yang berkesinambungan yang akan dia lanjutkan ke pemerintah yang akan datang. Gabungan dari itulah yang nanti dia buat lagi di APBN mereka yang mungkin APBN perubahan nantinya. Atau kalau memang itu sudah diakomodasikan di APBN nanti yang bulan Agustus ya, ini belum yang sekarang, ini bulan Agustus baru resminya diketok, ya dia akan lebih enak lagi. Tentu dia akan dengan mudah nanti melakukan atau melanjutkan program-program dan juga pada saat yang sama dia melakukan program dia. Tapi kalaupun itu nanti tidak terakomodasi di Agustus, dia berhak merubah itu. Dengan catatan yang saya katakan tadi, dia merealokasikan belanjanya, merepriorisasikan belanjanya. Pada saat yang sama, kalau pembiayaan kurang, dia melakukan realokasi di pembiayaannya, dan juga kalau mungkin juga dia bisa melakukan penaikan dari sisi penerimaan. Apakah penerimaan non-pajak atau penerimaan pajak. Karena kita tahu budget defisit seperti yang kita sepakati bersama di dalam undang-undang tidak boleh melewati 3%.